Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih lanjut turun 1% lebih ke angka 6.568. Di video ini saya coba menganalisa pergerakan IHSG untuk melihat bagaimana potensi dalam satu minggu ke depan. Apakah saat ini trennya sudah mulai melemah, sudah mulai downtrend, atau memang masih ada potensi untuk naik kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita ini. IHSG anjlok lagi 1% lebih ke angka 6.568. Jadi hari ini IHSG masih lanjut turun dan terlihat memang masih gagal break dari resisten di 6.700. Dan bisa kita baca lebih lanjut di sini. Walaupun IHSG turun dalam, pasti ada saham yang masih bergerak naik. Dan untuk saham LQ45 yang hari ini menguat itu pertama itu BRPT, Mika, ICBP, dan TPIA. Sedangkan yang turun lumayan dalam untuk LQ45 itu pertama Antam turun 6% lebih, Bukalapak turun 6%, BBTN juga turun 5% lebih. Bisa kita baca di sini, walaupun IHSG turun sangat dalam, investor asing masih mencatatkan net buy. Jadi, asing walaupun IHSG dalam beberapa hari ini bergerak turun, belum terlihat keluar dengan jumlah besar. Malah hari ini asing masih net buy di bursa kita. Jadi kita harus lihat pergerakan asing di bursa kita. Selama mereka belum terlihat keluar dengan jumlah besar, menurut saya IHSG masih akan kuat berada di atas angka 6.000. Tapi memang saat ini, nanti akan kita bahas grafiknya, saat ini IHSG trennya sudah mulai melemah atau sudah mulai jelek. Sekarang kita akan bahas kompositnya atau IHSG untuk grafiknya. Kemarin pada tanggal 21 Januari, IHSG memang sempat all time high. Tapi bisa kita lihat, selalu saya jelaskan, walaupun harga sudah berada di atas harga resisten atau candle sudah berada di atas resisten, ini belum terkonfirmasi break selama badan candlenya masih berada di garisnya. Dan bisa kita lihat setelah kenaikan tinggi tanggal 21, tanggal 24 dan hari ini IHSG turun kembali. Jadi sudah terkonfirmasi memang resisten di 6.700 sampai saat ini masih gagal ditembus IHSG. Yang jadi masalahnya IHSG hari ini turun dan malah berada di bawah garis EMA 50. Ini yang harus kita hati-hati karena sebelumnya garis EMA 50 merupakan support yang lumayan kuat untuk IHSG. Setiap kali menyentuh garis EMA 50, IHSG berhasil rebound. Dan saat ini memang belum terkonfirmasi break dari support di EMA 50. Tapi apabila besok atau dalam satu minggu ini ternyata IHSG terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50, secara tren IHSG sudah mulai melemah atau sudah bisa kita bilang sudah mulai jelek. Karena sebelumnya resisten 6.700 tiap kali menyentuh harga ini selalu membuat IHSG turun. Sekarang apabila garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, akan ada dua resisten kuat yang bisa menahan kenaikan dari IHSG, yaitu di harga 6.700 dan garis EMA 50. Karena sebelumnya garis EMA 50 merupakan support yang lumayan kuat untuk IHSG. Dan di bawahnya memang bisa kita lihat masih ada support di 6.500. Tapi ingat, selama IHSG masih kuat berada di 6.500, tapi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, IHSG trennya sepertinya masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi harus mulai hati-hati. Dan untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini di sekitar angka 6.414. Dan dengan kondisi IHSG yang melemah seperti ini, rata-rata memang blue chip pasti hari ini bergerak turun. Dan untuk saham-saham yang sebelumnya sangat downtrend juga pasti trennya akan makin melemah. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham-saham yang ada saat ini, menurut saya sebaiknya wait and see. Teman-teman memang masih bisa entry di sekitar support kuatnya. Jadi teman-teman bisa cari saham-saham yang mau teman-teman beli di mana supportnya. Sebenarnya memang teman-teman masih bisa tunggu di daerah support. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa entry. Tapi apabila saham yang teman-teman mau beli ini trennya downtrend, teman-teman harus sangat disiplin. Karena saham downtrend potensinya lebih besar itu
akan melanjutkan penurunan. Berbeda dengan saham uptrend, potensinya akan lebih besar untuk bergerak naik. Walaupun memang tidak selalu kenaikannya terus menerus. Pasti ada naik turunnya, tapi arahnya kebanyakan ke atas. Beda dengan saham downtrend, walaupun ada potensi untuk rebound, tapi arahnya kebanyakan akan terus bergerak turun. Jadi turun, naik 1-2 hari, balik turun lebih dalam lagi, nanti 2-3 hari lagi rebound lagi, malah melanjutkan penurunan. Jadi harus hati-hati apabila kita beli saham downtrend. Jadi saat ini apabila kita lihat, kita harus tunggu konfirmasi pada keesokan harinya. Apabila besok ISG masih berada di atas garis EMA 50, minimal trennya masih aman. Tapi jika kita lihat saat ini banyak sentimen negatif di dalam negeri maupun luar negeri, ISG saya lihat masih ada potensi besar untuk turun menembus support di EMA 50 ini. Apalagi sekarang Januari sudah mau selesai. Dan sampai saat ini belum terlihat ada January effect. Dan biasanya sudah mulai bulan Februari sampai bulan Mei, tren ISG itu sudah mulai sideways cenderung downtrend. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Jadi harus punya trading plan yang jelas apabila kita mau membeli sebuah saham. Harus berani cut loss apabila memang ternyata analisa kita salah. Karena bisa-bisa trennya terus bergerak turun, saham kita punya akan nyangkut lumayan dalam. Dan sekarang saya akan coba analisa beberapa saham hari ini masih bergerak naik, yaitu BRPT, Mika, dan ICBP. Yang pertama bisa kita lihat saham Mika, walaupun hari ini naik 2% lebih ke harga 2210, secara tren sebenarnya dia masih bergerak downtrend. Dan sempat turun menyentuh harga 2100 yang merupakan supportnya, memang berhasil rebound, tapi bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 2200 yang saat ini merupakan resisten. Mika masih belum terkonfirmasi break. Pada tanggal 21 berusaha untuk naik, ternyata tanggal 24 gagal break. Hari ini mencoba kembali untuk break dari harga 2200. Harga 2200 memang sebelumnya merupakan support dari saham Mika. Sekarang berubah menjadi resisten yang lumayan kuat untuk saham ini. Dan bisa kita lihat di atas harga 2200 masih ada resisten di EMA 50. Yang saat ini di harga 2250. Jadi walaupun hari ini bergerak naik, ini belum ada tanda-tanda reversal trend. Karena memang dia harus naik di atas dua resisten terdekat dulu, yaitu di harga 2200 dan 2250, baru bisa kita bilang Mika akan mulai reversal trend. Karena garis downtrendnya mulai patah. Tapi selama masih gagal break, maka garis downtrendnya belum patah dan masih ada potensi untuk lanjut turun kembali. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada kenaikan 2% lebih ini memang ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham Mika. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Mika masih ada potensi untuk naik di atas harga 2200 dan mencoba naik menembus resisten di EMA 50. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah mempunyai saham Mika di sekitar harga 2100, masih bisa di hold selama support ini belum terlewati, atau bisa trading jangka pendek dengan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2200 sampai 2250. ICBP bisa kita lihat hari ini naik 1% lebih ke harga 8.750. Tapi kenaikan hari ini membuat ICBP berada tepat di resisten di EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat beberapa kali ICBP berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 selalu gagal break. Sehingga untuk tren jangka menengah, ICBP saat ini masih bergerak sideways. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat di harga 8.600. Dan di atas resisten EMA 50 dan 150, resisten berikutnya atau target berikutnya itu di harga 9.000. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir ini jika kita lihat masih terus distribusi saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ICBP trennya masih akan sideways dengan range harga di 8.600 sampai 9.000. Jadi masih ada potensi ICBP dalam 1 minggu ke depan untuk naik menyentuh atau mendekati harga 9.000 ini. Tapi potensi untuk break sepertinya masih sangat kecil karena saat ini belum ada sentimen positif dan belum ada terlihat akumulasi besar yang dilakukan oleh bandar maupun asing. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin trading pada saham ICBP, sebaiknya swing trade.
Terakhir, BRPT bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke harga 875. Dan secara tren saat ini, BRPT mulai bergerak sideways. Setelah sebelumnya sempat turun lumayan dalam. Tapi secara tren, BRPT belum bagus karena dia masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 tadi sudah berada di bawah harga 900 di harga 890. Sedangkan resisten sebelumnya itu di harga 900. Sedangkan untuk support saat ini masih di harga 850. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, pada kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Dan asing 4 hari terakhir terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, BRPT menarik untuk dipantau menurut saya karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba break dari garis EMA 50. Jadi saat ini memang lebih enak untuk swing trade apabila memang masih gagal break di harga 900. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 850, masih pingin hold, menurut saya masih bisa di hold. Jadi hold saja selama trennya belum downtrend. Jadi selama dia masih sideways terus masih bisa di hold karena ada potensi untuk BRPT break dari garis EMA 50 atau di sekitar harga 900 dan naik menuju target berikutnya atau resisten berikutnya di garis EMA 150. Yang saat ini di harga 935. Jadi ingat, walaupun berhasil break dari garis EMA 50 ini belum uptrend. Karena memang masih ada potensi untuk turun saat menyentuh garis EMA 150 ini. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini, harus pantau terus pergerakan saham BRPT. Apabila terlihat masih gagal break dari resisten, pertimbangkan untuk take profit. Apabila memang tujuannya trading jangka pendek. Karena trennya belum bagus saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.